Halo, good morning, selamat pagi. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa kembali lagi belajar secara online. Masih dengan tema 8, peristiwa alam, kita masuk ke subtema 3, penghujan. Kita akan bahas pembelajaran 1 dan 2. Untuk itu kalian siapkan buku pena dan buku tematiknya ya. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menuliskan dan mengungkapkan kalimat pujian dan kalimat tanggapan. Siswa juga dapat menyebutkan aturan makan di rumah, dan siswa juga dapat membuat karya dengan teknik konstruksi. Oke, kita buka buku penanya halaman 143. Kita masuk ke subtema 3 ya. Subtema 2 kemarau. Sekarang kita masuk ke subtema 3 tentang penghujan ya. Jadi penghujan atau musim penghujan ditandainya dengan seringnya turun hujan hampir setiap hari ya, dan tidak ditentukan waktunya, bisa itu pagi, siang ataupun sore. Jadi ketika musim penghujan banyak alat-alat atau yang kita butuhkan ya pada saat musim hujan. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 1 ya, menuliskan kalimat pujian dan kalimat tanggapan. Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Saat musim penghujan, sinar matahari tertutup awan, langit terlihat mendung, hujan pun sering turun ya. Saat musim penghujan, payung dan jas hujan menjadi benda yang sangat penting untuk dibawa. Perhatikan percakapan berikut. Kita lihat di sini ada percakapan antara Mei dan Komang. Wah, hujan mulai turun Komang, sebaiknya kita berteduh dulu. Tidak perlu Mei, aku membawa payung dari rumah. Tapi aku lupa membawa payung Komang. Pakai payungku bersama-sama saja Mei. Hujan tidak terlalu deras. Wah, baiklah, kamu memang baik Komang. Terima kasih atas pujiannya Mei. Oke, dari percakapan antara Mei dan Komang terdapat kalimat pujian dan kalimat tanggapan. Kita buka halaman 144. Pada percakapan tersebut terdapat kalimat pujian. Mei memuji kebaikan Komang. Komang merasa senang atas pujian Mei. Komang menanggapi pujian Mei. Menanggapi pujian berarti menjawab pujian. Komang menanggapi pujian dari Mei dengan mengucapkan terima kasih ya. Jadi ketika kita mendapatkan pujian jangan lupa ucapkan terima kasih ya. Ketika memuji juga katakan dengan yang sebenarnya. Sekarang kita coba, ayo berlatihnya. Siswa kelas 1 akan membuat kerajinan dari kertas. Jonas lupa membawa gunting dan lem dari rumah. Dedi bersedia meminjamkan lem dan guntingnya untuk dipakai bersama-sama. Tuliskan kalimat pujian dan tanggapan yang tepat sesuai dengan cerita di atas. Tuliskan pada percakapan berikut. Coba tugas kalian membuat kalimat pujian ya untuk Dedi, dan apa tanggapan Dedi terhadap pujian dari Jonas ya. Nah, coba kalian buat. Oke, kalau sudah kita lanjut ke halaman 145. Menyebutkan aturan makan di rumah. Nah, ketika makan ya, pasti memiliki aturan yang berbeda-beda di setiap rumah ya. Kita lihat di sini ada aturan makan di rumah. Ketika musim penghujan, udara terasa dingin. Untuk menghangatkan tubuh, Ibu Komang memasak sayur sop. Komang membantu ibu menyiapkan makanan. Sebelum makan, Komang mencuci tangan. Mencuci tangan sebelum makan merupakan salah satu aturan yang ada di rumah Komang. Aturan lainnya antara lain sebagai berikut. Kita lihat ya aturan di rumah Komang. Setelah mencuci tangan, berdoa sebelum dan sesudah makan ya. Kemudian tidak berbicara saat makan. Membantu ibu menyiapkan piring kotor setelah makan ya, merapikan piring kotor setelah makan. Oke, ini adalah aturan-aturan yang ada di rumah Komang. Pastinya aturan di rumah kalian berbeda dari aturan teman-teman yang lain. Oke, sekarang aturan makan yang ada di rumah harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Jadi bukan hanya Komang saja ya, jadi seluruh anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, kakak, adik ataupun orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut ya. Sekarang kita coba, ayo berlatih. Tuliskan aturan makan sesuai yang ditunjukkan gambar berikut. Tuliskan dengan rapi di samping gambar. Tugas kalian adalah menyebutkan aturan makan yang sesuai dengan gambar ya. Kita buka halaman 146. Coba kalian sebutkan aturan apa yang tertera pada gambar. Kemudian yang kedua juga apa nih aturannya. Oke, kamu tulis. Sekarang kita lanjut membuat karya dengan teknik konstruksi.
Air hujan yang turun akan mengalir ke sungai dan laut. Alat transportasi apa yang dapat kalian temukan di sana? Pernahkah kamu melihat perahu? Perahu dapat mengapung di permukaan air. Oleh karena itu, perahu dapat dijadikan alat transportasi. Perahu mainan dapat dibuat dari bahan bekas menggunakan teknik konstruksi. Apa itu teknik konstruksi? Teknik konstruksi adalah menyusun beberapa benda menjadi benda baru ya. Jadi ketika kita memiliki kardus bekas ataupun benda-benda lain yang tidak terpakai, bisa kita gunakan menjadi benda baru ya. Misalnya seperti yang kita lihat teman kalian membuat teknik konstruksi perahu dari mainan ya, membuat perahu dari barang bekas. Kita lihat yuk, teknik konstruksi adalah menyusun beberapa benda menjadi benda baru. Ayo membuat perahu mainan dari barang bekas. Pilihlah barang bekas yang ringan sehingga dapat mengapung di permukaan air, misalnya styrofoam ya, gabus, botol plastik ataupun kertas. Kita lihat di sini ada teknik konstruksi ya dari benda-benda yang sudah tidak terpakai. Nah, contohnya di sini tadi kita ambil styrofoam, kemudian pensil, kertas warna, dan gunting. Di sini ada langkah-langkahnya, nanti kalian bisa baca ya. Sekarang kita lanjut lagi ke pembelajaran kedua, mengungkapkan kalimat pujian dan kalimat tanggapan ya. Tadi di pembelajaran 1 kita sudah coba ya, ada kalimat pujian dan kalimat tanggapan dalam sebuah percakapan. Kita lihat lagi, di sini ada percakapan antara Jonas dan Dedi. Dedi, apa kegiatanmu hari Minggu kemarin? Aku diajak ayah ikut kerja bakti di lingkungan rumah kami, Jonas. Untuk apa kerja bakti? Bukankah lingkungan rumahmu sudah bersih? Walaupun lingkungan rumah kami sudah bersih, kerja bakti tetap harus dilakukan. Hal tersebut dilakukan agar lingkungan kami tidak banjir saat musim penghujan. Wah, kamu memang anak yang rajin, Dedi. Kamu mau ikut kerja bakti membersihkan lingkungan? Terima kasih atas pujianmu, Jonas. Aku senang sekali mendengarnya. Nah, terdapat kalimat pujian ya. Jonas memuji Dedi. Oke, Dedi memberikan tanggapan atas pujian Jonas. Pada percakapan di atas, Jonas memuji Dedi. Dedi merasa senang dengan pujian Jonas. Dedi menanggapi dengan mengucapkan terima kasih. Kalimat pujian yang diberikan Jonas merupakan ungkapan kekaguman atas sikap Dedi. Jonas memberi pujian dengan tulus ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Di sini ada ungkapan kalimat kinerja praktik ya. Nanti aja, ini kita belum praktikan. Sekarang kita buka tematiknya. Halaman 50 dan 51. Kita masuk ke subtema 3 ya, penghujan. Selain musim kemarau, di Indonesia ada dua musim ya, musim hujan. Musim hujan disebut juga musim penghujan. Pada musim hujan, hujan turun hampir setiap hari. Air hujan membasahi tanah. Sinar matahari pun tertutup awan mendung. Bagaimana perasaanmu ketika musim hujan tiba? Coba ceritakan ya. Sekarang kita lanjut. Musim hujan telah tiba. Hujan turun hampir setiap hari. Udara menjadi lebih sejuk, jalan menjadi becek. Namun air hujan berguna bagi kehidupan. Air hujan membuat tanaman tumbuh subur. Air hujan sumber minum bagi hewan. Air hujan juga digunakan untuk mengairi sawah. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Apalagi kegunaan air yang kamu ketahui? Coba ceritakan ya. Banyak ya kegunaan air ya. Kita juga membutuhkan air. Makhluk hidup pastinya membutuhkan air ya, untuk mandi ya. Kemudian biasa kita gunakan mencuci dan lain-lain. Sekarang kita buka halaman 52. Hujan turun pada pagi hari. Nina tetap bersemangat ke sekolah. Nina bersemangat untuk menuntut ilmu. Nina memakai jas hujan dan sepatu bot agar seragam dan sepatunya tidak basah. Jas hujan dan sepatu bot biasa digunakan ketika musim hujan. Perhatikan benda-benda berikut. Pilihlah gambar benda yang biasa digunakan saat musim hujan. Tuliskan nama benda di bawah masing-masing. Nah, di sini ada beberapa benda. Manakah benda yang dibutuhkan saat musim penghujan? Kalau kalian sudah temukan, tulis di bawahnya ya keterangannya. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 53. Pada sore hari, hujan sudah berhenti. Langit terlihat mulai cerah. Tampak pelangi muncul di langit. Nina memuji keindahan pelangi. Kalimat pujian diucapkan untuk menunjukkan rasa kagum kita. Pilihlah kalimat pujian yang sesuai dengan gambar-gambar berikut. Nah, tugas kalian adalah memilih.
Di sini ada beberapa kalimat ya. Coba kalian temukan yang sesuai dengan gambarnya ya. Kamu tarik garis boleh. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke halaman 54. Hujan telah berhenti, namun udara masih terasa dingin. Ibu membuatkan sup hangat untuk Nina dan Adi. Sup hangat cocok dimakan saat udara dingin. Sebelum makan, Nina berdoa terlebih dahulu. Sikap Nina sesuai dengan aturan. Ketika makan, ada aturan yang harus dipatuhi. Berikut contoh aturan ketika makan di rumah. Nah, di sini ada beberapa aturan makan di rumah Nina. Kalau tadi di buku Nina aturan makan di rumah Komang ya. Kita bisa baca. Lanjut lagi ya. Di sini ada halaman 55. Bacaan lagi ya. Ini teknik konstruksi perahu mainan ya, yang terbuat dari bahan yang tidak dipakai atau bahan bekas ya. Nanti kalian bisa baca. Kita lanjut ke halaman 56. Coba kerjakan latihannya. Pasangkan kalimat pujian dan gambar yang sesuai. Kalian tarik garis mana yang sesuai dengan gambar ya, kalimat pujian tersebut. Yang kedua, jawab pertanyaan sesuai cerita berikut ya. Kamu jawab ya pertanyaan yang sesuai dengan gambar. Oke, paham? Sekarang kita masuk ke pembelajaran 2. Hari ini tidak turun hujan, sinar matahari tertutup awan. Cuacanya sejuk dan nyaman. Tony dan teman-teman bermain di kolam renang. Ayah Tony menemani mereka bermain. Mereka melakukan pemanasan sebelum bermain. Tony dan teman-teman belum bisa berenang. Mereka bermain di kolam yang dangkal. Untuk melatih keberanian, mereka bermain tebak angka dengan jari. Made menunjukkan jari di dalam air. Teman yang lain harus menebak jumlahnya. Mereka harus melihat ke dalam air untuk bisa menebak. Ayo lakukan permainan Tony dan teman-teman. Lakukan dengan ditemani orang dewasa ya. Jadi ketika kita bermain di air ya, ini harus ada orang dewasa yang mengawasinya. Kenapa? Karena air itu ya memiliki tekanan. Jadi sehingga kalian berjalan memiliki tidak keseimbangan akan terjatuh ya. Oke, sekarang kita lihat halaman 58 dan 59. Tony memenangkan permainan tebak angka. Bacalah percakapan antara Made dan Tony berikut. Bermainlah peran menggunakan percakapan berikut. Kita lihat di sini ada percakapan antara Made dan Tony ya. Kalian bisa baca ya. Sekarang kita lanjut lagi. Halaman 59, coba kerjakan soal-soal di bawah ini. Lengkapi gambar dengan kalimat pujian yang sesuai. Coba kalian lengkapi ya kalimat pujian yang sesuai dengan gambar. Yang kedua, berilah tanda checklist pada kalimat yang menunjukkan ungkapan pujian. Coba kalian checklist mana yang merupakan kalimat pujian di antara A, B, C, dan D ya. Beri tanda checklist di sampingnya. Sekarang kita lanjut lagi. Udah habis ya. Setelah pembelajaran hari ini, siswa dapat menuliskan dan mengungkapkan kalimat pujian dan kalimat tanggapan. Siswa juga mampu menyebutkan aturan makan di rumah, dan siswa juga dapat mampu ya membuat karya dengan teknik konstruksi ya. Oke, jadi untuk pembelajaran 1 dan 2 subtema 3 selesai. Ibu ucapkan selamat pagi dan semangat pagi.